Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start, let's pray to God. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Okay, good afternoon, Farid. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. You're fine, great. Oke, gimana nih Farid kabarnya setelah 1 tahun liburan? Lama ya kita liburan? Ya kan? Dari 2021 sampai sekarang udah 2022. Gimana nih kabar Farid? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Farid ngapain aja nih selama libur? Selama libur. Apa jalan-jalan? Jalan-jalan, ya, tapi nggak keluar. Tapi nggak keluar, jalan-jalan iya tapi nggak keluar mana? Nggak keluar kota, oke. Berarti di rumah, di Banda Aceh aja? Ya. Di Banda Aceh aja, iya sih. Karena kalau zaman lagi pandemi gini kita keluar banyak peraturannya ya kan, harus ada surat ini, surat itu ya kan. Oke. Jadi di rumah Farid ngapain aja nih selain jalan-jalan? Farid ngapain aja di rumah? Main, apa lagi? Nonton, betul-betul liburan ya. Oke, main, nonton, jalan-jalan. Oke. Nah, jadi Farid, dulu ibu pernah dinasehatin sama salah seorang guru ibu. Waktu itu beliau bilang, waktu itu hari pertama masuk sekolah, jadi beliau bilang, kita tuh kalau mulai sesuatu tuh harus semangat. Apalagi kalau kita lagi ada di hari pertama, karena semangat kita di awal itu menentukan perjalanan kita sampai akhir. Jadi kalau kita udah semangat di jalan, semangat di pertama, insya Allah tuh di tengah sampai di akhir perjalanan kita tuh semangat terus. Tapi kalau di awal aja kita udah lesu-lesu, itu kayaknya di tengah-tengah sampai akhir agak berusaha sedikit buat bangkit. Oke, nah jadi kita nih kan ada di bulan pertama di tahun 2022 ya kan? Kita ada di gerbangnya 2022. Kita tuh masih di awal dari 2022. Jadi Farid pasti pernah dengar orang-orang kalau ada tahun baru tuh resolusi tahun baru, ada kan? Nah, jadi orang-orang tuh semangat buat target tentang apa aja nih yang harus dicapai. Nih pokoknya nih mau kayak gini, ya kan? Semangat di awalnya itu bagus. Semoga semangat itu bertahan sampai akhir, ya kan? Jadi gitu juga kalau hari ini, hari pertama kita masuk bahasa Inggris lagi setelah sekian lama, semoga Farid tetap semangat sampai akhir. Oke? Nah, Farid, sebelum kita masuk ke pelajaran, ibu mau Farid, nah, udah lama kan Farid tidak melihat kertas-kertas lembaran soal, ya karena kan libur. Nah, jadi ini ibu mau say hello dulu sama ada beberapa soal pilihan ganda. Farid boleh kerjain selama berapa ya? 10 menit, 15 menit ya. Oke? Selama 15 menit silahkan Farid kerjakan. Soalnya pilihan ganda kok. Oke, udah? Udah. Gimana Farid setelah sekian lama tidak melihat-lihat soal, setelah sekian lama libur? Apa kabar soalnya? Susah? Oke. Ngerti kira-kira ini tentang apa sih sebetulnya? Kurang ngerti. Tapi kira-kira pernah lihat nggak? Pernah. Kayaknya pernah lihat ya, cuma udah nggak ingat lagi ini apa ya. Oke, nah sekarang coba lihat ini. Oke, coba Farid dibaca. What are you doing? What are you doing now? Apa nih artinya Farid? Kira-kira what are you doing now? Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu lakukan sekarang? Oke, apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing now? Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau nih, ibu tanya pakai bahasa Indonesia, Farid lagi ngapain? Sedang duduk. Kalau ibu tanya, ibu lagi ngapain nih Farid? Sedang mengajar. Nah, jadi hari ini Farid, kita belajar tentang present
continuous tense. Nah, present continuous tense. Farid pernah dengar? Pernah dengar. Pernah dengar ya sebelumnya ya. What are you doing now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Seluruh jawabannya berkaitan sama present continuous tense. Kita jawabnya itu pakai present continuous tense. Oke. Kita pindah dulu. Oke, Farid. Jadi Farid, kira-kira dari pertanyaan tadi, dari pertanyaan apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Oh, saya sedang duduk, saya sedang berdiri, saya sedang mengajar, saya sedang belajar. Berarti present continuous tense ini apa sih fungsinya? Ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Yes, mengetahui apa yang sedang terjadi. Oke, kita tulis nih, function. Function. Jadi fungsi present continuous tense ini untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Oke. Jadi present continuous tense ini menyatakan peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Yang Farid harus ingat nih, cuma ini aja. Sedang sekarang. Nah, dia sedang terjadi sekarang. Farid sekarang lagi ngapain? Duduk. Lagi duduk. Jadi kalau mau bilang saya sedang duduk, itu bilangnya pakai present continuous tense. Oke? Nih, ibu mau bilang ibu sedang mengajar, bilangnya pakai present continuous tense. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, dia nih ada ciri-cirinya Farid, ada unsur kebahasaannya. Nah, yang harus Farid ingat kalau kita mau ngomong pakai present continuous tense, yang pertama kata kerjanya itu kata kerja ditambah ing. Nah, kata kerjanya itu ditambah ing. Yang mana kata kerja? Kata kerja itu yang menunjukkan dia tuh lagi ngapain sih. Misalnya nih, saya sedang mengajar. Kata kerjanya? No. Saya sedang mengajar. Lagi ngapain saya? Mengajar. Lagi mengajar. Berarti itulah kata kerjanya. Oke? Misalnya nih, ibu sedang menulis. Berarti kata kerjanya? Menulis. Nah, itu dia. Jadi kata kerjanya ditambah ing. Kalau misalnya menulis, apa bahasa Inggris menulis? Write. Berarti kalau sedang menulis, writing ditambah ing. Kalau misalnya membaca, apa bahasa Inggrisnya? Read. Sedang membaca? Reading. Kalau misalnya bermain, play. Sedang bermain? Playing. Oke, tadi ada apa aja? Ada play, bermain. Ada kalau makan bahasa Inggrisnya? Eat. Kalau sedang makan? Eating. Oke. Apa nih? Makan. Oke, dah. Selanjutnya Farid, selain dia harus ing, kayak tadi nih ada reading, ada eating, dan lain-lain. Selanjutnya dia ada keterangan waktunya. Keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini tentang kapan sih kejadiannya. Nah, kalau pakai present continuous tense berarti kapan kejadiannya? Sekarang. Nah, kayak gini. Sekarang. Berarti apa bahasa Inggrisnya sekarang? Now. Oke, jadi present continuous tense itu dia pakai ing dan keterangan waktunya itu sekarang. Now. Oke ya? Oke. Sekarang misalnya nih ada kalimat she is
cooking. Now. She is cooking now. She artinya Dia dia, is sedang cooking, memasak memasak. Now, sekarang. sekarang. She is cooking now. Dia sedang memasak sekarang. Dia sedang memasak sekarang. Kenapa Farid tahu dia sedang masak? Karena in Yes, karena ada ing dan ada now juga, ya kan? Oke. Tadi Farid bilang is itu artinya sedang. Oke, Farid. Jadi, dalam present continuous tense itu selain verbnya harus ing dan kata keterangannya itu now, setelah subjek, setelah pelaku ada pasangannya dulu namanya to be. Oke? To be-nya itu beda-beda. Farid inget nggak apa aja subjek coba? I, You, they, we, she, he, it. Oke, jadi Farid, ketujuh subjek ini, ketujuh pelaku ini, kalau dalam present continuous tense, mereka tuh punya pasangannya dulu, punya pasangannya. I sendiri, you, they, we sama, she, he, it sama. Kalau I, pasangannya Farid pernah dengar am. Nah, kan sering dengar I am, I'm. Nah, itu I am, oke? Terus you, they, we pasangannya atau to be-nya itu are. She, he, it pasangannya is. Nah, itulah kenapa she is di sini. Oke? Jadi dia setelah pelaku taruh dulu pasangannya, baru ada ing dan now. Oke? Ngerti? Misalnya nih, kalau bahasa Inggrisnya kamu sedang makan. You are eating. You Are are eating. eating. Oke, you are eating. Kamu sedang makan. Kalau misalnya adikku sedang menari. My brother My brother is menari apa menari? dancing. Yes, dancing. My brother is dancing. Bu, kalau kita nggak tambahin noun lagi boleh? Boleh. Kenapa? Karena dari pasangan ya, dari si to be dan si ing ini udah ketahuan. Oh, sekarang kejadiannya. Oke? Jadi Farid boleh tambahin noun, boleh enggak? Oke? Biarpun Farid nggak tambahin noun, artinya tetap sekarang. Oke? Nah, sekarang Ibu mau nih buat kalimat, nanti Farid isiin ya. Oke. Yang pertama ada selanjutnya jangan ini lagi deh. Yang terakhir ada Oke, yang pertama Farid, ada Ani bla 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 playing doll. Yang kedua Nita is bla bla bla, ini diisi speak pokoknya. Yang ketiga ada they bla 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 bla, pokoknya tentang study now. Oke, sekarang Ibu mau Farid yang isiin. Hati-hati Farid.
Oke, yakin? Yakin. Oke, kita lihat. Yang pertama, Annie is playing doll. Great, ini benar. Annie is pasangannya karena Annie itu masuk ke she. Nita is speaking. Ya, betul juga ini. Artinya apa nih, Farid? Nita sedang berbicara. Nita sedang berbicara. Kalau yang ini? Ani sedang bermain boneka. Apa? Ani sedang bermain boneka. Yes, Ani sedang bermain boneka. Yang terakhir ada they are studying now. Artinya? Mereka sedang belajar sekarang. Mereka sedang belajar sekarang. Great job. Berarti udah ngerti ya? Sampai sini oke. Kira-kira ada pertanyaan Farid sejauh ini? Ini Ibu hapus terus ya. Adakah pertanyaan Farid? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu yang kasih pertanyaan. Nah, kalau ini she is cooking now apa tadi artinya? Dia sedang memasak sekarang. Dia sedang memasak sekarang. Kalau Ibu mau bilang, dia sedang tidak memasak sekarang. Nah, oke. Jadi Farid, kalau ini she is cooking now sedang masak. Kalau tidak tuh bahasa Inggris apa? Tidak. No, tidak ya kan? Nah, kalau dimasukin ke sini ke dalam present continuous tense, not. Oke? Di mana Bu masukinnya? Di sini. Nah, setelah pasangan ya tambahin not. Jadinya kalau dia sedang tidak memasak sekarang, she is not cooking now. Mudah kan? Oke, misalnya nih, mereka sedang tidak belajar sekarang. Kalau mereka sedang belajar bahasa Inggrisnya? They are Belajar? They are studying now. They are studying now. Kalau mereka sedang nggak belajar? They are not studying now. Yes, they are not studying now. Kalau yang positif, dia cuma to be talk. Kalau dia negatif, setelah to be, tinggal tambahin not. Oke? Nah, sekarang nih, kalau mau tanya nih, Farid mau nanya, itu dia lagi masak nggak sekarang? Nah, gimana tuh caranya? Nggak tahu? Oke. Jadi Farid, kalau she is cooking now, dia sedang masak. Kalau mau nanya, tinggal dibalik aja. To be-nya duluan, pasangannya duluan, baru pelakunya. Jadinya, is she cooking now? Tanda tanya, question mark. Jadi, kalau positif to be-nya itu yang kedua, kalau pertanyaan, pasangannya duluan, baru pelakunya. Ini tetap in, tetap now. Oke, misalnya nih ada lagi. You are dancing. Artinya? Kamu sedang menari. Kalau mau nanya, kamu sedang nari nggak sih? Apakah kamu sedang menari? Are you dancing? Are you dancing? Yes. Are you dancing? Apakah kamu sedang menari? To be-nya dulu. Yang mana to be-nya, Farid? Yang are. Yes. Are dulu baru you. Kalau kamu sedang menari, you are dancing. Yes, tinggal dibalik aja. You-nya yang pertama, are-nya yang kedua. Sampai sini paham? Mudah kan? Oke, itu dia present continuous tense. Farid ingat, dia harus in dan terjadinya harus now, harus sekarang. Dan dia harus ada pasangannya dulu, abis pelakunya. Oke? Kalau dia kalimat positif, ya udah letaknya gini aja. Kalau dia negatif, pasangannya tapi not. Kalau dia pertanyaan, pasangannya dulu baru dia. Oke? Oke, kalau gitu Farid, udah nggak ada. Kalau Farid nggak ada pertanyaan lagi, Ibu mau Farid ngerjain. Nah, soal kayak tadi lagi bentuknya, tetap pilihan ganda selama 15 menit. Oke? Silakan.
Oke, gimana Farid soal yang ini? Lebih mudahkah atau sama aja Bunga atau saya? Lebih mudah. Lebih mudah, padahal bentuk soalnya sama kan? Bentuk-bentuk pertanyaannya juga sama kan? Oke. Jadi, alhamdulillah kalau gitu. Yang harus Farid ingat dari pelajaran kita hari ini adalah present continuous tense itu untuk bilang sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Oke? Lagi terjadi nih sekarang. Dia harus harus sekarang, harus now. Pelakunya harus ada pasangannya, harus ada to be-nya. Oke? To be-nya cuma 3, am or is. Kalau dia positif, she is cooking. Dia negatif, she is not cooking. Dia bertanya, tinggal dibalik, is she cooking now? Paham? Paham, alhamdulillah. Oke Fardik, terima kasih banyak buat hari ini. Sebelum kita tutup, let's pray to God. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, Farid, thanks a lot for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.